Ketika studi ilmiah pertama tentang Holocaust keluar, oleh Raoul Hilberg, itu dikutuk. Janganlah membawa semua itu keluar, kita tidak menginginkannya. IP, saya setuju, meskipun saya memiliki pandangan yang sedikit berbeda tentang ini. Ini banyak terkait dengan waktu sejarah. Benar-benar benar bahwa tanpa Holocaust ada kepentingan agama dan strategis Barat yang sudah tertanam untuk memiliki kehadiran Yahudi alih-alih kehadiran Palestina, atau mereka akan menyebutnya saat itu kehadiran Islam. Anda terutama melihatnya ketika Anda membaca korespondensi seputar deklarasi Balfour dan konsekuensinya di Inggris pada tahun 1920-an dan 1930-an. Beberapa tokoh publik Inggris mencoba melindungi kepentingan penduduk asli Palestina, tetapi bahkan pada saat itu mereka mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk membawa pandangan lain kepada perhatian publik. Anda langsung dicekik dan ditolak dan sebagainya. Itu bukan hanya Zionisme Kristen saja yang menang untuk Zionisme jauh sebelum Holocaust. Dorongan untuk mengizinkan, bahkan mendorong, orang Yahudi untuk menetap di Palestina juga dipicu oleh Islamofobia Inggris dan Barat. NC, benar. IP, itu anti-Arab, anti-Muslim. Jika Anda mengambil tempat di mana Zionis Kristen atau imperialisme Britania sekuler ingin melihat kehadiran Yahudi, melayani kekaisaran atau teologinya, dan tidak ingin melihat kehadiran Arab atau Muslim di sana, itu menjadi koalisi internasional yang kuat yang secara a priori mengalahkan penduduk asli. Ini adalah koalisi kuat yang harus dihadapi Palestina ketika mereka pertama kali mencoba menciptakan gerakan nasional dan perjuangan untuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. Holocaust memiliki pengaruh pada waktu sejarah. Tapi saya pikir waktu sejarah itu penting. Setelah Holocaust, ada awal dari proses sejarah di mana kekuatan Islamofobia atau Arabofobia, atau Zionisme Kristen, merosot. Panggil itu sebagai kiri, panggil itu sebagai progresif, kekuatan-kekuatan ini akhirnya mendekolonisasi dunia Arab dan bahkan Afrika. Jadi Zionisme tanpa Holocaust mungkin akan menemui sedikit lebih sulit untuk mendirikan apa yang didirikan di tempat yang sama. NC, saya sangat setuju dengan ini. IP, apa yang dikatakan Noam tentang para DP, orang yang terlantar, sangat menarik karena ketika kedua Komisi Anglo-Amerika pada tahun 1946 dan kita bisa melihat dari memoir Richard Crossman serta kedua UNSCOP, Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Palestina, kemudian pada tahun 1947, ketika mereka mencoba menjadi netral, dan mengatakan mari kita lihat pandangan kedua belah pihak tentang Palestina, banyak anggota dari kedua komite tersebut mengklaim bahwa kunjungan ke para DP, tentu saja dengan propaganda Zionis yang baik, membuat mereka menghubungkan nasib Yahudi Eropa, secara demografis, secara aritmetika, dengan nasib Yahudi di Palestina, yang menempatkan posisi pandangan Palestina dalam posisi yang sangat lemah. Siapa kamu untuk menentang keinginan kami untuk menyelesaikan masalah Yahudi di Eropa secara keseluruhan? Anda tidak bisa mengunjungi Wina pada tahun 1900 dan meminta orang Yahudi datang ke Palestina. Itu tidak akan berhasil saat itu. NC, Anda benar, tetapi saya pikir ini memberi Anda gambaran yang sangat menarik tentang budaya Barat. Ketika mereka pergi ke kamp-kamp konsentrasi dan merasa terkejut, mereka tidak berkata, mari kita selamatkan para korban, mereka berkata, biarkan orang lain membayar untuk menyelamatkan para korban. IP, tepat sekali. NC, ini memberitahu Anda sesuatu tentang Barat, mentalitas imperialis yang sangat tertanam yang memengaruhi Barat seperti penyakit. Ya, ada orang-orang ini yang hidup dalam penderitaan. Kita adalah orang-orang yang mampu membantu mereka, tetapi kita bahkan tidak akan mempertimbangkan kemungkinan itu. Orang lain, yang tidak memiliki kapasitas, mereka harus menderita karena itu. FB, apakah itu hanya karena kebijakan imperialisme atau juga karena antisemitisme Barat? NC, Zionis atau tidak, mereka akan bereaksi persis sama. IP, saya setuju. NC, ambil contoh Amerika Serikat, yang merupakan kasus yang paling jelas. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka berada dalam posisi yang benar-benar unik. Ada tekanan Zionis sedikit, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Mereka hanya tidak menginginkan mereka, dan komunitas Yahudi Amerika juga tidak menginginkan mereka. FB, apakah itu antisemitik? NC, sebagian antisemitik, tetapi lebih banyak, mengapa kita harus memikul beban itu? IP, bukan mereka dan bukan siapapun. Itu tidak harus orang Yahudi.
NC, pada tahun 1924 ada undang-undang imigrasi di AS yang ditujukan kepada orang Yahudi dan orang Italia. Mari kita jaga mereka keluar dari negara ini. Mereka tidak mengatakannya dengan cara itu, mereka mengatakan orang Eropa Timur, Tenggara, dan Selatan. IP, patologi Zionisme sangat penting. Ketika Anda seorang sejarawan, Anda selalu harus ingat bahwa orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika Anda melihat diskusi Zionis dalam tahun 1930-an tentang nazisme dan fasis, Anda harus menyadari bahwa orang-orang ini sedang berbicara tentang nazisme tanpa mengetahui apa yang akan menjadi solusi akhir. Mereka tidak terkejut. Mereka mengatakan bahwa mereka seharusnya berbicara dengan orang-orang ini. Kita memiliki kesamaan kepentingan di sini. Mereka ingin orang Yahudi keluar dari Jerman, kami ingin orang Yahudi keluar dari Jerman. Dengan dasar ini mereka bahkan masuk ke dalam negosiasi. Anda tidak mengaitkan Zionisme dengan nazisme ketika Anda mengatakan itu. Anda menunjukkan bahwa Anda berada di antara orang-orang, dan mereka harus memahami kepentingan mana yang mereka layani selain dari mereka sendiri. Ini menjadi sangat jelas. NC, ini sangat mencolok. Penting untuk menekankan bahwa pada tahun 1930-an Anda tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Bahkan hal itu berlaku bagi orang Yahudi Jerman. Ada buku pada tahun 1935 oleh Joachim Prinz Wirjuden. Ini adalah seorang Zionis humanis yang mengatakan bahwa orang Yahudi seharusnya menyadari bahwa mereka seharusnya simpatik terhadap Nazi karena mereka memiliki jenis ideologi yang sama dengan kami. Darah dan tanah dan sebagainya. Kami setuju dengan itu, jika hanya kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa kita benar-benar berada di pihak yang sama, mereka akan berhenti menganiaya kita. Ini pada tahun 1935. Bahkan Anda bisa pergi ke tahun 1941, AS memiliki konsul di Berlin, sebelum Pearl Harbor, dan dia menulis komentar yang cukup simpatik tentang Nazi. Namanya George Kennan. Salah satu pembentuk dunia pasca perang. IP, ya, Kennan, ahli strategi yang berpikir bahwa Amerika harus mengendalikan 50% sumber daya alam dunia untuk memiliki standar hidup yang mereka inginkan. FB, pertanyaan pengungsi adalah kunci bagi siapapun Palestina, di dalam atau di luar Palestina. Apakah Anda tidak berpikir bahwa langkah pertama yang harus diambil pemerintah Israel adalah menerima tanggung jawabnya dalam menciptakan masalah tersebut pada awalnya, dan kemudian, seperti yang dilakukan Kevin Rudd di Australia, mengeluarkan permintaan maaf secara publik. Juga, apakah kita, sebagai aktivis, harus dengan jelas menyatakan bahwa terlepas dari kemungkinan atau tidaknya pengungsi dan keturunannya kembali ke rumah aslinya, mereka memiliki hak ini. NC, saya pikir bukan hanya mereka yang harus melakukannya, tetapi sudah mendekati itu. Telah ada di antara berbagai negosiasi informal seperti Jenewa, langkah untuk mengakui bahwa mereka memiliki hak untuk kembali, sambil menyadari bahwa mereka tidak akan kembali. Untuk menggunakan analogi, saya memberikan ceramah di Arizona baru-baru ini dan saya hanya menyebutnya sebagai Meksiko yang diduduki, yang memang benar. Harus disebutkan dengan cara itu. Itu Meksiko yang diduduki. Kami menaklukkannya dalam perang agresi kekerasan brutal. Kami harus melakukan sesuatu tentang itu. Itulah mengapa mereka memiliki nama seperti San Francisco, San Diego, Los Angeles, dan sebagainya. Akui itu, akui apa yang kami lakukan. Di sisi lain kita tahu kita tidak akan mengembalikannya kepada Meksiko. Ada ketidakadilan sejarah yang mengerikan, beberapa di antaranya dapat Anda coba atasi, tetapi hanya untuk memutar balik sejarah sangat sulit. Mungkin dalam jangka panjang ini bisa terjadi di Israel. Bahkan menurut pandangan saya, satu-satunya cara agar ada solusi yang realistis terhadap masalah pengembalian adalah jika seluruh sistem negara runtuh di wilayah tersebut. Jika Anda bepergian di Galilea Utara, Anda bisa melihat bahwa tidak ada dasar untuk garis di sana. Saya akan memberi Anda sebuah anekdot. Pada tahun 1953, istri saya dan saya tinggal di sebuah kibbutz di Israel. Kami adalah mahasiswa, melakukan perjalanan dengan ransel di Galilea Utara. Di jalan di belakang kami ada sebuah jeep, seseorang keluar dan mulai berteriak kepada kami, "Kamu harus kembali, kamu berada di negara yang salah." Kami melewati perbatasan ke Libanon. Hari-hari ini mungkin penuh dengan senjata mesin.
Tidak boleh ada garis di sana. Seiring waktu saya pikir ada kemungkinan bahwa batas-batas ini mungkin akan terkikis. Kesepakatan Imperial Shkespicot mulai terkikis. Dan itu bisa lebih jauh dalam jangka panjang. Ketika mereka berbicara tentang solusi dua negara, saya tidak berpikir bahwa ini harus dianggap sebagai akhir. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, negara tidak memiliki legitimasi inheren. Mereka semua dipaksakan dengan kekerasan, mereka menyebabkan kekerasan di seluruh dunia. Ini adalah struktur sosial yang tidak manusiawi. Itu harus terkikis setiap saat. Dalam konteks itu saya pikir Anda bisa membayangkan sebuah kembalinya yang otentik. Bukan hanya pengakuan atas kesalahan sejarah, tetapi pada kenyataannya interaksi antara orang yang tidak didasarkan pada negara atau garis agama atau etnis. Ada dasar lain bagi orang untuk berinteraksi satu sama lain. Saya setuju dengan sebagian besar, tetapi saya pikir ada 3 dimensi dalam pertanyaan ini. Salah satunya adalah menangani hal itu sebagai isu kunci dalam negosiasi perdamaian. Hak itu memiliki aspek simbolis dan praktis. Ada permintaan Palestina untuk pengakuan Israel atas hak itu sendiri melalui kombinasi pengakuan dan permintaan maaf. Ini, mungkin dalam bentuk permintaan maaf, dapat membuka jalan bagi diskusi tentang praktikalitas. Dimensi kedua adalah implikasi posisi Israel terhadap sifat sebenarnya dari negara dan proyek Zionis. Penolakan Israel terhadap hak kembali berasal dari ideologi rasialis, oleh karena itu bagi saya sebagai aktivis, perjuangan atas, atau keterlibatan dengan masalah hak kembali berkaitan langsung dengan pertanyaan tentang validitas moral Zionisme dan sifat negara Yahudi saat ini. Alasan mereka tidak menerima kembaliannya tidak ada hubungannya dengan praktikalitas. Ini berkaitan dengan supremasi Yahudi dan eksklusivitas Yahudi. Jadi Anda berjuang melawannya dari perspektif Yahudi Israel bukan begitu banyak pada tingkat pengakuan dan permintaan maaf, yang saya pikir penting bagi proses perdamaian untuk berkembang, tetapi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dimensi ketiga berkaitan dengan Palestina sendiri. Ini menyangkut pertanyaan tentang bagaimana menjalani kehidupan biasa di bawah bayang-bayang slogan, hak kembali. Bagaimana seseorang menavigasi antara mempersepsikan hak itu sebagai suci dengan pengetahuan bahwa itu tidak segera terjadi? Ini diterjemahkan menjadi pertanyaan konkret. Apakah Anda benar-benar mengutuk Palestina di kamp-kamp pengungsi di Lebanon karena sedikit memperbaiki rumah mereka, tanpa segera menuduh mereka melakukan naturalisasi, tautin? Atau bahwa mereka telah mengkhianati hak kembali karena mereka sedikit meningkatkan standar hidup mereka? Itu tergantung pada strategi Palestina, saya tidak akan melakukannya untuk mereka. Tapi mereka harus merumuskan strategi dan membedakan antara pengungsi di tepi barat, jalur Gaza, pengungsi internal di dalam Israel, dan juga pengungsi di Yordania, Suriah, dan Lebanon. 3 dimensi ini sangat penting untuk mengembangkan pendekatan baru terhadap masalah yang menyakitkan ini. Bagi saya, titik dasarnya adalah, apakah negara Yahudi itu? Apakah benar-benar bisa ada seperti itu? Apa solusi yang tidak didasarkan pada pelanggaran terus-menerus terhadap hak asasi manusia dan sipil dasar dan yang harus mencakup hak orang untuk kembali ke tanah air mereka, hak mereka untuk mengunjungi tanah air mereka? Saya pikir disitulah kadang-kadang kita tidak membedakan antara apa yang benar, apa yang kami yakini adil, dan apa yang seharusnya menjadi masalah yang kami diskusikan di dalam Israel, di dalam komunitas Palestina, dan di antara komunitas negosiator dan mediator. Kita harus melampaui argumen itu tentang mendukung atau tidak hak kembali. Kita harus berbicara tentang apa artinya. Ini yang harus dilakukan oleh masyarakat Israel. Lakukan diskusi internal yang serius tentang sifat rasialisnya sendiri. Sebagai dukungan atas pengamatan bahwa ini benar-benar masalah rasialis adalah fakta bahwa Israel telah mencoba untuk menghalangi secara hukum atau dengan kekerasan memperingati Nakba atau mengakui itu. Tepat sekali. Ini tidak ada hubungannya dengan para pengungsi, ini murni rasisme. Membenarkan penindasan dan kekerasan Anda sendiri. Saya baru-baru ini berada di kamp-kamp pengungsi. Orang-orang tinggal dalam kondisi yang mengerikan. Itu sangat menyentuh hati.